bener nih Cing Abdel nih. Bener apaan, udah cepetan lu, udah tungguin. Cepetan ini juga udah cepet Iya. dari tadi. Iya lo jalan begitu aja apa ngap lo, makanya kurang-kurangin, Gen. Hah? Apa? Kurang-kurangin. Apa? Kurang-kurangin. Loh, Regen mana? Cing, nggak usah ikut-ikutan balik badan. Saya kan balik badan karena saya tersinggung sama... Tersinggung kenapa sih? Ya Cing Abdel apa? Kurang-kurangin, Gen. Maksudnya supaya lo nggak ngap, lo jalan segitu aja kok ngap. Kenapa lo? Kenapa begini? Ya gue nggak suka Cing. Lu udah mulai ngatur-ngatur badan gua. Siapa yang ngatur badan lo? My body, my privacy. Bukan my body, my authority. My body, my authority. Maksud gue lo supaya nggak, lo begini nggak lo? Gue kasih tahu supaya lo nggak ngap. Ya iya kita ngeluh karena jalannya jauh banget Cing. Ya kalau orang biasa mah ini deket, Gen. Mana bukti kita berdua doang yang jalan? Karena orang nggak biasa jalan sejauh ini. Iya kan semuanya nggak janjian sama Habib. Kalau semua janjian sama Habib, lewatnya lewat sini semua. Oh iya, kita jalan miring ya. Iya. Rame soalnya. Penuh, iya. Nah, tapi saya nggak mau Cing Abdel ngomong kayak begitu. Ini Cing Abdel akan saya laporin ke Habib biar diceramahin. Nggak, apaan salahnya? Gue justru ngingetin lo sebagai temen. Udahlah, kecewa gua. Lo mau kemana? Emang Habib di mana? Habib ke sono. Ya udah, berarti kita ke sono. Iya. Jalan duluan kalau udah tahu ini. Iya. Habib! Nggak usah teriak-teriak begitu. Habib ada nungguin lo. Kita Iya, bukan. maksudnya biar- Emang lo kira dia lagi hilang? Ini kita lagi mau nyamperin. Habib. Aku kan ini gua mah biar ketemunya cepet. Habib! Udah nggak usah teriak-teriak. Kenapa sih harus kayak begitu? Heran saya. Yang ngomong biasa aja bisa kan? Gue ngomong biasa Ya aja. tapi kan jatuhnya menyinggung. Saya jadi Enggak, lo nggak jatuh. ya emang kagak jatuh sayanya, Iya. tapi hati sayanya terjatuh apa? Mana? Buktinya, hati lo jatuh. Nggak ada bergelimpangan di lantai. Ya bukan maksudnya jatuh beneran hatinya jatuh, ini maksudnya perasaan saya nih kayaknya tersakiti gitu. Itu kan cuma perasaan lo doang, Gen. Ya enggak, tapi nih saya bener kesel nih sama Cing Abdel. Gue lebih kesel nungguin lo sampai alpukat mau habis. Tuh. Orang masih penuh. Iya, gue minumnya dikit-dikit. Oh nambah Jadi air, nambah. nambah air putih, nambah air Nambah putih. air, nambah alpukat. Oh, Lo tersinggung yang mananya sih, Gen? Coba tolong. ya Cing Abdel ngomong kurang-kurangin. Kurang-kurangin maksudnya apa? Gara-gara saya capek, terus saya disuruh kurang-kurangin. Maksudnya badan saya kegedean. Badan gede ini justru yang ngebawa berkah, Cing, saya Cing. Emang maksud Cing Abdel itu? Iya, maksudnya kurang-kurang. Orang dia naik tangga udah ngap banget, Bib. Coba maksudnya apa, Bib? Kalau misalkan dia ngomong kayak begitu, kan nyindir saya maksudnya. Ya udah, emang bisa saat itu juga saya dikurang-kurangin langsung. Iya, gue juga nggak minta lo saat itu terus tiba-tiba lo kurus. Enggak, maksud gue. Saya juga udah gunting kuku biar kelentengan. Ya cuman gara-gara omongan Cing Abdel saya jadi malu. Saya tuh tadi Nah. ketemu sama orang saya jadi aduh Lo apa bener gue gendut nih. Kalau gitu lo pakai helm. Pakai helm, jadi lo nggak usah gini-gini. Kan nggak kelihatan. Ya, cuman Atau kalau ngapain pakai helm gerah pakai kacamata kuda. Ya cuman kan saya mau jalan di sini ngapain harus ada kacamata kuda, harus pakai helm. Intinya sih kayaknya nih insecure nih kita nih. Ngomong sedikit akhirnya nongkrong jadi gak enak karena jadinya bawaannya semua insecure. Ngerasa gua gak nyaman dengan wah gua nih kayaknya keturunan Arab nih. Jadi akhirnya gua ngerasa insecure. Gua Akhirnya nih nyari beda. tanjakan terus. Karena Oh, turunan ya, Arab. Tuh. Lo sebenarnya bisa ketawa, lo bisa menanggapi sesuatu dengan slow. Tapi lo lebih memilih marah-marah. Nah, Iya, sorry, maaf, saya akan mencoba untuk lebih santai ya. Nah, iya. Mulai sekarang, iya. nah makanya Gen, gak usah insecure lah kita. Insecure itu artinya kita gak ngerasa nyaman, kita gak ngerasa aman dengan apa yang kita miliki. Padahal apa yang kita miliki ini dari Allah gitu. Dan ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Karena kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap orang itu diciptakan dengan ciptaan terbaik. Lu yang begini nih, walaupun lu begini nih, Tapi nggak begitu. Walaupun begini ya bukan begitu ya, iya pasti. Maksudnya penjelasannya apa? enggak. Begini. Maksudnya lu dengan keadaan yang seperti ini itu terbaik. Ah serius? Ini yang terbaik udah, mentok udah. Ah, masa sih? Apa lo jadi malu-malu ngicuk lo? Malu-malu itu kan main badminton. Ya cuman saya Minimal lah. Itu kan kalau secara biologi kan kita ini
adalah yang terbaik di antara pesaing-pesaing kita yang jumlahnya banyak banget di dalam perut ibu kita dulu. Gen, tapi gue nanya sama lo, kalau lo sama kondisi lo juga ngerasa insecure gak? Jujur ya, Jujur, coba dari hati nurani lo yang paling dangkal. paling dalam. paling ya. dalam. Kalau paling dangkal sini doang. Lo Kalau insecure nggak? insecure sih enggak sih, Cing. Kalau sama fisik tuh sebenarnya nggak terlalu insecure lah, nggak terlalu mikirin orang ngomong apa. Cuman tuh kalau misalkan udah dibandingin sama istri. Istri saya kan lumayan nih, cakep gitu kan. Orangnya putih gitu. Terus kadang kalau misalkan lagi ngapain tuh suka orang ngomong, ih cakep banget istrinya ya gitu. Berarti lo pinter milih istri. Iya. Tapi istri lo kayaknya agak kurang pinter ya. milih suami. Tuh kan saya nggak mau lah gitu. Woi. Nggak mau syuting lah, nggak mau lah. Ya? Nggak mau nongkrong lagi saya. Yes. Ngambek. Nah, sebenarnya orang tuh harus bedakan insecure itu jangan didatangkan kepada diri kita untuk hal-hal yang memang itu dari Allah gitu. Kayak misalnya kita nih ada sesuatu yang spesial pada diri kita. Misalnya kita kurang ini, kurang itu. Yang itu dari lahir memang bawaan kita. Maka kita gak usah insecure dengan itu. Tapi kalau misalnya gue nih gendut gitu. Gue gak insecure ya? Enggak lah. Kalau gendut kan juga membahayakan bagi dia. Karena itu seharusnya dia jadikan introspeksi. Walaupun kita yang di luar tidak seharusnya body shaming kepada orang-orang kayak mau gendut lah, hitam lah. Cuma kan itu kan ketersinggungan orang aja tuh, Bib. Maksudnya kalau kitanya merasa, waduh kayaknya gue direndahkan nih. Makanya itu perasaan lu. Nah itulah lo insecure Terus, artinya. Gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari perasaan-perasaan seperti itu? Lo kayak tersinggung gitu. Tersinggungan kalau misalkan gitu ya. Iya, itu iya. gimana? Itu kan Ya. datangnya dari hati orang. Ya dari situ sebenarnya lo harus berpikir bahwa lo nih kan ciptaan terbaik dari Allah. Sehingga ya lo harus bangga bahkan bersyukur atas ciptaan itu. Caranya yaitu bahwa gue nih gini-gini, ini adalah ciptaan Allah. Sehingga kalau lo ngehina gue, lo ngehina Allah sebenarnya. Oh, gituin aja. Jadi lo nggak usah merasa tersinggung. Dan yang kedua juga lo yakini bahwa dengan segala yang Allah kasih kepada gue, ini ada sesuatu nih yang disimpan. Itu namanya kita husnudzon kepada Allah. Kata Allah, ana indadonni abdi bi. Saya nih tergantung pradugamu kepada saya. Kalau lo menduga, gue kok tubuhnya diginiin ya sama Allah. Kayaknya ini buruk, akhirnya buruk beneran. Tapi kalau kayaknya ini Allah ada pesan baik di dalamnya. Kayaknya jadi baiknya tubuh yang seperti ini misalnya, muka yang seperti ini, warna kulit yang seperti ini dan lain sebagainya. Kalau ada orang sampai nggak nerima kondisi tubuhnya, akhirnya dia operasi misalnya gitu. Gimana itu? Nah itu yang berdosa. Kalau operasi itu tidak untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, yang membahayakan pada dirinya, itu dosa. Nah kalau misalnya kayak Rigen nih, Iya. maksudnya dia udah berusaha nih, banyak temen gue juga nih, Bip, yang akhirnya dia ke dokter, disuntik, Iya, untuk itu. menguruskan badan. Karena memang dia udah ngerasa insecure atau udah nggak nyaman sama kondisi tubuhnya. fisiknya. Iya, kalau sebenarnya kalau ada maslahatnya di dalam, artinya itu bagi kesehatannya dia, maka nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada, yang namanya insecure itu nggak akan bisa diselesaikan dengan fisik, karena insecure itu soal perasaan kita. Walaupun fisiknya udah dia perbaiki, tetap aja akan merasa, tapi kurang makanya- ini, kurang itu, nggak ada makanya banyak selesainya. banget menurut gue ada orang udah cakep, tapi kok dioperasi ya? Padahal menurut kita udah Udah cakep. cakep gitu. Betul. Tapi tetap dioperasi, mungkin karena dia insecure-nya tuh bukan fisiknya. Sebenarnya bukan fisik memang, pasti fisik itu hanya dia merasanya seperti itu. Tapi setelah diperbaiki tetap aja nggak akan kembali. Karena itu sebenarnya poinnya adalah pada mengembalikan kepercayaan diri kita sih. Dan pasti ada kelebihan di setiap kekurangan. Misalnya ya, dulu Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Beliau orang dari Habasyah. Kemudian warna kulitnya gelap. Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia. Ya. Kemudian oleh orang-orang kafir pada saat itu, oleh Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dihina karena beliau adalah budak. Akhirnya tapi oleh Nabi Muhammad dilihat nih kelebihannya apa. Karena Nabi tahu bahwa setiap orang pasti diciptakan sebagai ciptaan terbaik dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ternyata suaranya bagus, karena itu beliau diangkat menjadi muazzin. Orang yang menjadi tukang azannya Nabi Muhammad sepanjang hidupnya Nabi Muhammad. Bahkan orang yang dulu direndahkan di kakinya orang-orang kafir Quraisy,
Justru kemudian oleh Nabi Muhammad ketika Fathu Mekah diangkat derajatnya sedemikian rupa dengan dinaikkan ke Ka'bah untuk azan. Jadi itu artinya kalau lu sabar dengan segala yang menurut lo ini kekurangan gua, suatu hari lu akan melihat bahwa sebenarnya Allah menyimpan rahasia. Siapa tahu kemudian lu nanti jadi artis gitu. Atau jadi brand ambassador justru obat muka, kecantikan, ketampanan dong, bukan kecantikan. Dibanding-bandingin sama Banding-bandingin Marcel. sama Marcel, kan Marcel sama Babe kan dapet tuh produk kecantikan gitu. Emang lebih lucu mereka sih. Iya, cuman kan enggak lah. Laku juga sih kan. Lo dibilang apa? Dibilang ada yang mention gitu lagi Apa katanya? ini. Alah lu dekil doang kagak jadi BA gitu. Nah, itu harusnya lo jadikan motivasi. Lebih dekil. Tapi gua harus muji orang itu. Kenapa? Dia sangat kejujuran itu kadang keterbukaan dalam kejujuran itu selalu dibutuhkan. Kayak obat dari dokter. Pahit sih, tapi kan jadi sehat. Tapi jadi sehat. Nah, seperti saat ini saya juga pengen jujur nih. Jujur apaan? Ini kita nongkrong kagak ada pesen apa-apaan. Iya. Pesen mah pesen aja, satu. Gen. Iya maksudnya Ya masa gua pesenin kan gua gak tahu lo pengennya ya apa. harusnya apa namanya? Gila, gua emang gini, keburukan tuh nular. Gua dari tadi suaranya sampai tinggi lo ngomong sama Rigen. Enggak, Biasanya emang gua kan suara sama Cing Abdul gak pernah tinggi suara gini. kendaraan ribut. Jadi kita Enggak, emang suara lo kenceng. Maksudnya sekarang kalau lo mau, udah langsung gak pakai nyindir-nyindir. Ini kita cuma gini doang. Pesen aja langsung, Gen. Kelar itu masalah. nelayan. Kok nelayan? Bukan nelayan dong. Pelakor. Bukan juga tuh. Kasihan dia jauh. Mungkin Cing Abdel yang ini. Ya, gue pesenin lo apa? Iya, gua apa ya? Jus aja dah, jus. Oke, jus apa? Jus apaan? Jus kidding. Jus apa aja deh, yang penting buah.